Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adamu ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang sama berbahagia insyaallah. Tentu di hari Jumat ini tidak ada kalimat-kalimat lagi yang pantas kita ucapkan pada kesempatan berbahagia ini kecuali kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan panjang umur kepada kita sekalian. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sekalian ataupun kesehatan, bahkan iman dan keyakinan masih menyertai kita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita sama-sama insyaallah melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita yang harus kita laksanakan bagi orang diberi suatu kekuatan ataupun kesehatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa tetap menyadari bahwa di balik keberadaan Rasulullah SAW di dalam kehidupan di dunia yang kita cintai ini, walaupun Rasulullah sudah tidak ada lagi, adalah senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, melaksanakan apa yang pernah dilakukan oleh beliau, sehingga kita bisa selamat dunia, lebih-lebih di hari akhir nanti. Termasuk salah satu sunnah Rasul yang merupakan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jangan lupa kata Rasulullah SAW, perbanyak salawat di hari Jumat yang berkah ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebanyak-banyaknya kata Rasulullah SAW, sehingga kita insyaallah nantinya akan diberi suatu syafaat di hari kiamat nanti. Hadirin muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah sama berbahagia, seperti halnya kita sudah ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan. Tapi biar bagaimanapun jemaah Jumat yang berbahagia, insyaallah amalan yang pernah kita laksanakan di bulan suci Ramadan menjadi suatu tuntunan di dalam kehidupan kita ini. Tetap kita melaksanakan istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selain daripada itu juga kita sudah lewati bulan Syawal. Tidak kalah pentingnya juga punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah telah menjelaskan kepada kita sekalian, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sitta min Syawali kana kasyamid dar." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti puasa sunnah Syawal 6 hari berturut-turut maupun tidak, sama dengan puasa 1 tahun. Sesudah daripada itu jemaah Jumat yang berbahagia, kita memasuki yang namanya bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ini juga tidak kalah pentingnya, punya kemuliaan tersendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Taubah ayat 36, yang artinya bahwa sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan 12 bulan atau 1 tahun, tapi 4 diantaranya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ini adalah bulan Zulkaidah atau Zulqa'dah yang kita jalani di saat-saat sekarang ini. Dan kurang lebih 2 hari lagi, di hari Sabtu besok, insya Allah terakhir daripada bulan Zulkaidah, dan kita masuk pada bulan Zulhijjah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penjelasan di dalam Al-Quran itu terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita berhenti untuk melakukan ibadah, karena semua di antara 4 bulan ini memiliki kemuliaan. Salah satu kemuliaan jemaah Jumat yang berbahagia, tetap ada puasa sunnah. Walaupun sifatnya bukan wajib, tapi sunnah dianjurkan, karena Rasulullah lakukan setiap hari Senin dan Kamis. Bagi orang jamaah Jumat yang berbahagia meningkatkan keimanannya untuk meraih daripada ketakwaan ini, maka dia tidak tinggalkan yang namanya puasa ini. Sebagaimana kita sudah lalui sebelum-sebelumnya, sudah kita digembleng beberapa tahun lalu melalui bulan suci Ramadan selama kita hidup di dunia ini. Tentu sangat merugi jamaah yang dirahmati Allah kalau di bulan ini kita tidak melaksanakan puasa Senin dan Kamis, manakala kita diberi kesehatan atau kemampuan di dalam kehidupan kita. Penjelasan beberapa hadis terkait dengan ibadah ini, Allah melipat gandakan pahala-pahala yang pernah kita lakukan, khususnya di bulan Zulkaidah ini. Kemudian yang berikut, amalan apa yang pernah Rasul lakukan juga di bulan Zulkaidah ini, Zulkaidah. Rasulullah SAW itu tidak akan pernah meninggalkan ibadah yang namanya ibadah umrah di bulan Zulkaidah. Tidak pernah dia tinggalkan bulan ibadah ini, yakni adalah umrah di setiap tahunnya di bulan Zulkaidah. Seperti yang kita ketahui jemaah Jumat yang berbahagia, bahwa umrah juga ini bagian daripada ibadah dan sekaligus merupakan haji kecil. Tapi ternyata ibadah itu semua ditentukan dari keikhlasan kita, karena diterima tidaknya amal ibadah seseorang, ibadah mereka lakukan itu tergantung dari niat dan keikhlasannya melaksanakan daripada kegiatan atau ibadah dalam kehidupannya itu. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, manakala kita ingin melaksanakan daripada umrah ini, ya banyak atau ada beberapa tempat itu kita bisa menghubunginya, khususnya di Kabupaten Bol ini, di Kelurahan Kali sudah ada cabangnya untuk mendaftarkan diri. Kalau ada yang ingin
berumrah, yakni adalah di rumahnya Haji Ibrahim Gesa di Kelurahan Kali itu. Ini cabang dari Makassar yang namanya Nur Asyifa Berkah. Ini sudah beberapa tahun ini sudah dilakukan pemberangkatan umrah sebelum pandemi COVID-19 ini. Tapi insya Allah jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam kehidupan kita, khususnya di tahun ini, mudah-mudahan virus di dalam kehidupan kita yang senantiasa menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilang di muka bumi ini. Dan insya Allah jangan lupa disampaikan kepada keluarga-keluarganya yang ingin melaksanakan umrah, silakan mendatangi PT Nur Asyifa Berkah. Di situ ada pengurusnya, termasuk pengurusnya di dalamnya itu adalah dari Kementerian Agama Kabupaten Bor. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang harus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Zulkaidah ini yang punya kemuliaan. Ketika dia selesai melaksanakan sholat, Rasulullah senantiasa tidak langsung pergi kalau dia habis melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Mereka senantiasa melanjutkan zikir ketika dia sudah selesai melaksanakan sholat, tidak langsung pergi. Jadi ada adabnya di situ. Rasulullah ketika dia melaksanakan sholat, dia berzikir sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu 33 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33 kali. Jangan ditambah-tambah, karena itu memang adalah sunnahnya Rasul. Ada juga ketika itu sebelumnya dia mengucapkan istighfar, Astaghfirullahalazim. Ada juga yang mengatakan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi dalam hadis dijelaskan itu hanya dia menjelaskan ketika sudah selesai melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, Rasulullah langsung membalik kepada jamaah, memperlihatkan mukanya, dan dia mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kenapa bukan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih dan seterusnya? Sesuai dengan hadisnya seperti itu, dia hanya mengucapkan Astaghfirullah 3 kali. Sesungguhnya banyak istighfar, tapi kita harus mampu menentukan waktu dan tempatnya di mana dia mengucapkan istighfar itu. Kalau begitu modelnya istighfar 3 kali, kita laksanakan 3 kali saja. Tidak perlu kita tambah melebihi daripada 3 itu. Kecuali di luar daripada selesai sholat fardu, kita bisa tambah, terserah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sampai 100 kali. Kata Rasulullah SAW, senantiasa ketika beliau dalam kehidupannya tiap hari dia mengucapkan istighfar 70 sampai 100 kali di luar daripada setelah selesai sholat fardu yang kita laksanakan itu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang harus kita lakukan di dalam bulan Zulkaidah ini selain daripada memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang kita laksanakan pada kesempatan berbahagia ini adalah sholat Jumat. Jangan lupa, kata Rasulullah SAW, memperbaiki hubungan terhadap sesama manusia lewat silaturahim atau silaturahmi. Nah, salah satu contoh dalam kehidupan kita, kalau betul-betul ingin memperhatikan yang namanya hubungan ini, misalnya contoh, kita selaku khususnya di lingkungan pemerintahan, sudah ada pejabat kita sudah pensiun beberapa tahun lalu, ya kita sebagai masih ASN, kita berniat untuk mencari siapa-siapa yang pernah mengabdi di Kabupaten Buol ini.
selama hidupnya menjadi ASN. Kita cari, kalau dia sudah pensiun kita cari rumahnya, kita silaturahmi di sana, silaturahmi. Karena silaturahmi atau silaturahmi itu kata Rasulullah SAW adalah memperpanjang umur dan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan sia-siakan saudara bapak kita yang pernah mengabdi kepada Kabupaten Buol khususnya ini. Kita cari siapa-siapa yang pernah mengabdi di Kabupaten Buol. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita, manakala kita ingin senantiasa memperbaiki hubungan kita terhadap sesama. Dan masih banyak lagi hubungan-hubungan yang lain yang perlu kita harus kembangkan dalam kehidupan kita ini terkait dengan hubungan terhadap sesama, termasuk di dalamnya saling tolong menolong di dalam berbuat kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong berbuat kerusakan di dalam kehidupan dunia kita yang kita cintai ini. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, saya kira inilah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini terkait dengan kemuliaan bulan Zulkaidah, dan insya Allah 2 hari lagi mulai hari Minggu sudah masuk bulan Zulhijjah. Tentu di bulan Zulhijjah ini jemaah Jumat yang berbahagia juga punya kemuliaan. Salah satu kemuliaannya itu ibadah yang harus kita lakukan manakala kita punya kemampuan, Allah berikan rezeki kepada kita sekalian. Jangan lupa keluarkan harta kita. Silakan bagaimana caranya bisa kita berkurban di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu berkurban 1 sapi 7 orang, minimal 1 orang boleh, karena bisa dikurbankan itu adalah sesuai dengan umur. Kalau kambing dan sapi ya tergantung dari harganya. Yang penting dia sehat, jangan sampai cacat, dan umurnya sesuai. Ini salah satu ibadah yang biasanya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu ini, dan diusahakan bagaimana memampukan Allah berikan rezeki kepada kita sekalian untuk berkurban. Kalau misalnya dalam satu rumah suami istri dua-dua pegawai, insya Allah bukan cuma 1 orang yang berkurban, bukan cuma suaminya atau istrinya, tapi dua-dua, karena dua-dua misalnya punya gaji, Allah berikan rezeki kepadanya, sehingga hartanya itu lain juga yang dikurbankan untuk suaminya, lain juga istrinya. Ini merupakan bagian daripada ibadah yang sangat-sangat baik, bisa mengelola harta yang Allah berikan kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.